loh. Tanggal 10 September. Siap. Rusak Juni 3 bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini. Nggak logik. Tunggu dulu, saudara diperiksa bulan September. Ya kan? Siap. Nggak terlalu hebat. Ingatanmu gitu ke tempat tanggal 25 September jam sekian. Masuk akal. Saudara kan ART. Walaupun 10 tahun, sejauh mana kedekatan saudara dengan Ferdy Sambo? Siap. Sementara korban Yosua dalam BAP saksi-saksi di berkas ini, ya kan? Begitu dekatnya, Iya Pak. bisa mengecek CCTV itu. Saudara coba, ART coba, ya, jangan bohong lah. Aduh, terlalu lancar saya lihat jawaban. Jawab, kayak gitu loh, ya. Iya Pak. Pendidikanmu apa? Sama Pak. SMA. Sejauh mana saudara tahu tentang teknologi? Kurang begitu Pak. Iya, sama kita gaptek. Selamat sore, Anda menyaksikan iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Dan sore hari ini bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, KPK melakukan jemput bola untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di Jayapura, Papua. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari Papua terkait dengan pemeriksaan Gubernur Papua, kita bergabung dengan rekan kami ada di sana. Sudah ada Omega Batkrombawah, rekan kami di Jayapura, Papua saat ini. Omega, selamat sore. Seperti apa informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Gubernur Papua yang langsung dihadiri oleh Ketua KPK Firly Bahuri? Akhirnya di Papua, Jayapura menunjukkan pukul 17.30 waktu Papua. Ketua KPK beserta rombongan yang tiba sebanyak tadi pagi di Jayapura langsung mengadakan rapat koordinasi bersama Polda Papua. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Boya Tengah, Distrik Moratani. Nah, pemeriksaan yang berlangsung bersama Ketua KPK berdurasi kiranya 1,5 jam waktu Papua. Dimulainya dari pukul 13.00 hingga 14.30. Baik, Omega, apakah juga akan dilakukan penjemputan paksa dalam pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB kali ini? Ketua KPK Firly Bahuri tadi melakukan keterangan pers di Mapolda Papua. Untuk saat ini belum ada jemput paksa. KPK pun mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB saat ini yang telah bersedia memberikan keterangan. Dan sebagai warga negara Indonesia, untuk langkah selanjutnya KPK masih memperhatikan langkah-langkah persuasif terhadap Gubernur Papua demi keselamatan nyawa orang Papua. Oke, jadi belum ada penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Jadi apa kemudian setelah pemeriksaan kesehatan oleh tim KPK ini yang akan dilakukan oleh KPK dan juga Gubernur Papua Lukas NMB? Untuk langkah selanjutnya akan didatangkan Dr. Idi dari Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Terkait kasus hukum yang diterpa Gubernur Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penyelidikan. Namun untuk saat ini, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dan mengapresiasi saat ini Gubernur Papua telah bersedia memberikan keterangan. Omega, bagaimana sesungguhnya kondisi kesehatan Gubernur Papua saat ini? Gubernur Papua saat ini masih dalam keadaan sakit. Lukas NMB masih dalam keadaan sakit. Terima kasih Omega Batkrombawah, rekan kami melaporkan dari Jayapura, Papua.
Dan kita ke informasi masih terkait dengan pemeriksaan Lukas NMB. KPK melakukan jemput bola untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di Jayapura, Papua. Sementara pendukung Lukas NMB memadati kediaman Gubernur Papua. Inilah suasana saat penyidik KPK memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di Distrik Muara Tami, Jayapura, Kamis siang. Ketua KPK, Firly Bahuri, bahkan ikut terbang ke Papua dan bertemu langsung dengan Lukas NMB dalam pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung dengan pengamanan ketat. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius D. Fahiri, bersama Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa ikut mendampingi Ketua KPK serta para penyidik KPK. Kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin menyatakan pihak keluarga Lukas NMB bersedia dan menyambut kunjungan Ketua KPK untuk melakukan pemeriksaan. Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, hari ini bersedia untuk diperiksa oleh KPK. Oleh sebab itu sejak pagi tim kuasa hukum sudah mendampingi Pak Gubernur di kediamannya di Koya Tengah untuk diperiksa oleh KPK. Sementara itu masa pendukung Lukas NMB memadati sekitar kediaman pribadi Lukas NMB. Mereka menggelar sejumlah ritual dan membawa alat perang tradisional. Ya, upaya pemeriksaan Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemui titik temu. Gubernur Papua Lukas NMB 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit, bahkan pendukungnya kerap berjaga di depan rumahnya agar tidak dilakukan jemput paksa. Sejak ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB belum berhasil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. NMB sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Drama upaya penahanan Gubernur Papua Lukas NMB yang terlilit kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah belum juga usai. Demi membela junjungannya, para pendukung Lukas NMB berjaga-jaga di depan kediamannya agar Lukas NMB tidak ditangkap oleh KPK. NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Kuasa hukum NMB bersikukuh, kliennya harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua. Posisi Lukas NMB sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Papua juga telah dicopot sementara. Sementara tim kuasa hukum Lukas NMB meminta KPK memeriksa NMB di Papua di hadapan masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai hukum yang berlaku dalam konteks kasus gratifikasi NMB adalah hukum positif, bukan hukum adat. Jadi perlu kami sampaikan bahwa eksistensi hukum adat di negara kita memang diakui keberadaannya, akan tetapi penyelesaian perkara kejahatan seperti halnya tindak pidana korupsi, tentu hukum yang dipergunakan baik itu formil maupun materialnya adalah hukum positif yang berlaku secara. Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. NMB beralasan sakit sehingga tidak bisa terbang ke Jakarta dan meminta penyidik KPK memeriksanya di Papua. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule kembali diperiksa Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.